Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad sore 24 Jumadil Ula 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid ini, Masjid Menara Iman, Kota Kudus, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema kupas tuntas dua kalimat syahadat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema kupas tuntas dua kalimat syahadat, dan tema ini adalah tema yang sangat teramat penting karena tema ini adalah pondasi dari seluruh amalan. Tema ini adalah penggerak amal ibadah. Tema ini adalah pengesah dari amal ibadah. Apabila tidak ada dua kalimat syahadat, maka tidak sah amalan. Apabila rusak dua kalimat syahadat, maka tidak sah amalan. Apabila tidak mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat, maka akan rusak amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan syahadat. Seperti pohon yang kokoh, pohon yang akarnya kokoh, batangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat ini baik-baik. Kalimat tauhid bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan tumbuh tanpa akar. Sebagaimana yang sudah saya katakan, amalan tidak akan ada tanpa ada akar, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian pohon tidak akan berbuah yang diambil manfaatnya tanpa akar yang baik. Sebagaimana amalan tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dua kalimat syahadat. Kemudian pohon tersebut tidak akan tumbuh tanpa akar, tidak akan ada motivasi untuk beramal tanpa dua kalimat syahadat. Itulah yang dimaksud dengan pentingnya dua kalimat syahadat. Disinilah kita membahas pentingnya tentang tema ini, yaitu dua kalimat syahadat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya akan bahas yang pertama, yaitu makna syahadat la ilaha illallah. Apa makna dari syahadat la ilaha illallah? Makna dari syahadat la ilaha illallah adalah makna beda dengan arti ya. Kalau arti kita terjemahkan, tapi kalau makna, apa maksud dari la ilaha illallah? Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau kita ucapkan la ilaha, maka la adalah lam untuk peniadaan, lamun nafi, lam untuk peniadaan. Dan kalau kita mengucapkan ilaha, maka maksudnya adalah ma'bud, yaitu zat yang diibadahi. Seperti kalau kita mengucapkan kataba yaktubu kitab, ilah kitab. Kitab maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Ini alaha ya'lahu ma'luh, ilah. Ilah artinya adalah zat yang diibadahi. Dan ilah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bihaqqin, la ma'buda bihaqqin. Hak diambil dari kata-kata bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Karena di dunia ini, saat sekarang ini, dari mulai semenjak dahulu, banyak Tuhan yang diibadahi. Tetapi Tuhan-Tuhan yang diibadahi itu tidak hak
untuk diibadahi. Tidak benar dan tidak berhak untuk diibadahi Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang artinya yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah Tuhan yang batil. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat 62. Maka harus ada kata-kata bihaq, dengan hak. Kalau kita artikan pakai bahasa Indonesia, dengan kebenaran. La ma'buda bihaq, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan kebenaran, dengan benar, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari la ilaha illallah, dan ini makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada orang yang mengartikan dengan selain makna ini, pasti keliru. Makna yang benar adalah ini: la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Yang mengartikan dengan arti selain ini, yang memaknai la ilaha illallah dengan makna selain ini, pasti dia keliru. Saya beri contoh. Ada orang mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita katakan benar, memang tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi keyakinan ini tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Siapa yang meyakini bahwa tidak ada siapa yang meyakini bahwa la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka ini adalah tidak memasukkannya ke dalam Islam. Karena ini keyakinan kaum jahiliyah, kaum Arab Quraisy kafir, kaum Nasrani, kaum Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keyakinan kaum-kaum ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengucapkan Allah. Mereka di sini kaum jahiliyah, mereka di sini Yahudi, mereka di sini Nasrani. Berarti kaum Arab jahiliyah, Yahudi, Nasrani meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah. Lalu apa bedanya dengan kita kalau begitu? Kalau kita mengartikan la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah, sama, gak ada bedanya. Makanya siapa yang meyakini bahwa makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, tidak memasukkannya ke dalam Islam. Itu ayat tadi yang saya sebutkan, surat Luqman ayat 25. Lihat ayat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun.
Dan jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Yahudi Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menguasai matahari dan bulan? Sungguh mereka akan benar-benar menjawab Allah. Jadi tidak ada bedanya antara keyakinan umat Islam dengan umat Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Arab jahiliyah. Kalau begitu, kalau kita memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Sama juga dengan kaum ahli kalam yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah la qadira 'ala al-ikhtira' illallah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan selain Allah. Ini tidak memasukkan dalam agama Islam. Ini orang yang berkeyakinan seperti ini masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih diperangi oleh para sahabat. Tidak memasukkannya ke dalam agama Islam. Yang memasukkannya ke dalam agama Islam adalah ketika dia meyakini makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin Allah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah, dengan benar kecuali Allah. Itu yang membedakan antara kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab jahiliyah, Yahudi, Nasrani, Majusi dan selainnya. Jadi pahami ya. Jadi makna yang paling benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi penekanannya pada ibadah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Penekannya pada ibadah. Itu yang membedakan antara umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab jahiliyah, orang Yahudi, Nasrani dan selainnya. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Wa in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan dari langit air, lalu dengannya ia menumbuhkan bumi setelah matinya, sungguh ia akan benar-benar mengucapkan Allah. Jadi sekali lagi, yang mengartikan dan memaknai la ilaha illallah dengan la qadira 'ala al-ikhtira', la khaliqa illallah, ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ya. Karena tidak ada bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah, Yahudi dan Nasrani. Mereka juga meyakini tidak ada maha kuasa atas penciptaan, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mau ayat yang lain diantaranya tadi sudah saya sebutkan, Al-Ankabut ayat 61, 63, Al-Luqman ayat 25, Az-Zumar ayat 38, Az-Zukhruf ayat 9, ayat 87. Itu semua menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah dengan makna tidak ada pencipta selain Allah tidak memasukkan seseorang dalam Islam. Baik. Ada lagi yang memaknai la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Ini juga kurang tepat. Tahu sebabnya kenapa? Karena kurangnya apa? Kata apa? Kurangnya apa? Kata apa? Benar, hak. Tidak ada zat yang diibadahi dengan hak, dengan benar. Karena kenapa? Karena Tuhan-Tuhan yang ada di atas muka bumi ini
Banyak. Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia itu banyak. Ya. Banyak sekali. Makanya para kaum kafir Quraisy mereka heran kenapa Nabi Muhammad SAW mengajak kepada sebuah akidah untuk menjadikan Tuhan yang diibadahi hanya satu. Heran mereka karena Tuhan banyak menurut mereka. Makanya kalau kita artikan dan maknai la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, tanpa kata hak, tanpa kata benar, ini kurang sempurna. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Di bumi ini banyak Tuhan-Tuhan. Orang Nasrani menyembah 3 Tuhan. Orang Yahudi menyembah 2 Tuhan. Orang agama-agama lain menyembah banyak Tuhan, bahkan beratus-ratus Tuhan. Maka tidak benar tiada Tuhan selain Allah. Yang benar harus ada hak. Tiada Tuhan yang hak selain Allah. Tiada zat yang diibadahi dengan hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Sad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat aneh, mengherankan. Ya? Berarti makna yang benar sekali lagi dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Baik, itu makna la ilaha illallah. Saya tanya para santri, apa makna yang benar dari la ilaha illallah? Ajib bil Arabiyah. Siapa yang ajib? Yang depan. Nah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak selain Allah. Itu makna yang sempurna dari la ilaha illallah. Taib. Sekarang saya akan menyebutkan rukun la ilaha illallah. Tidak sempurna ucapan la ilaha illallah seseorang tanpa benar-benar memahami rukun ini. Rukun la ilaha illallah ada 2. La ilaha 1, illallah 2. La ilaha adalah rukun yang disebut dengan an-nafyu, peniadaan. Meniadakan apa? Nafyul ilah siwallah, meniadakan zat yang diibadahi dengan benar selain Allah, meniadakan Tuhan selain Allah. Ya, ini adalah rukun yang pertama, an-nafyu, yang artinya peniadaan. Maksudnya adalah meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Yang kedua, illallah, al-itsbat, yang artinya adalah penetapan. Al-itsbat, menetapkan hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Tidak akan sempurna ucapan la ilaha illallah seseorang kecuali dengan meyakini 2 rukun ini. Saya beri contoh ya, yang tidak sempurna. Kalau ada orang ditanya, menurutmu agama selain Islam bagaimana? Dia jawab, menurut saya sih semua agama sama, jalannya saja beda. Jalannya yang beda. Yang kalau Islam paling dekat, ya,
Kalau selain Islam agak jauh, jalannya saja beda. Paham? Ini enggak sempurna la ilaha illallahnya. Contoh yang lain, kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang yang ragu dengan kekafiran kaum Nasrani, ragu dengan kemusyrikan kaum Yahudi, ragu dengan kekafiran kemusyrikan kaum Majusi, ini tidak manfaat la ilaha illallahnya, walaupun sejuta kali mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini dua rukun. Rukun yang pertama, meniadakan Tuhan selain Allah, mengkufuri Tuhan selain Allah, wajib itu. Mengkufuri Tuhan Yesus, mengkufuri Tuhan Ruhul Kudus, mengkufuri Tuhan Uzair, mengkufuri berhala-berhala, mengkufuri patung-patung, wajib. Kalau tidak bermanfaat illallahnya. Harus la ilaha illallah. Harus dua-duanya digabung. Paham sekarang pentingnya pembicaraan tentang rukun la ilaha illallah? Rukun yang pertama apa tadi? An-nafyu. Apa arti an-nafyu? Apa maknanya? Meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Nah, ini nanti turunannya masalah bara', berlepas diri dari kesyirikan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang musyrik, dan dari apa yang kalian ibadahi. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nampak permusuhan antara kami dengan kalian, wahai orang-orang musyrik, selamanya sampai kalian beribadah kepada Allah. Nah, ini la ilaha. Ini la ilaha. Muncul nanti turunannya permasalahan yang sebentar lagi. Merayakan hari raya orang kafir. Ini masuk ini nih. Masuk la ilaha, rukun yang pertama. Meniadakan peribadatan selain Allah, meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Turunannya bara', turunannya disloyal dengan selain Islam. Turunannya tidak merayakan hari raya orang kafir. Dan ini turunannya. Ini turunan rukun yang pertama dari la ilaha illallah. Turunan rukun yang kedua apa tadi para santri? Al-itsbat. Apa arti al-itsbat? Penetapan. Menetapkan bahwa ya Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah. Turunannya apa? Tauhid. Turunannya ikhlas. Nah ini nih, illallah. Tapi nggak cukup cuma sholat karena Allah. Tapi ketika ditanya bagaimana kaum Nasrani menurut kalian, sama aja, beda jalan aja. Ini nggak bisa. Ya, tidak benar la ilaha illallahnya. Harus mencukupi dua rukun la ilaha illallah. Meniadakan Tuhan selain Allah dan menetapkan Tuhan yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, rukun isbat turunannya apa? Tauhid, turunannya ikhlas. Ya, itu dia. Nah, ini rukun la ilaha illallah. Taib, sekarang yang ketiga. Keutamaan la ilaha illallah. Apa saja keutamaan la ilaha illallah?
Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan la ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Ya. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya kecuali syahadat la ilaha illallah. Karena dengannya akhirnya seorang manusia keluar dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Beribadah hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah manusia biasa seperti kalian, bahwa aku membawa risalah, wahyu. Tidak ada yang berhak diibadahi bagi kalian kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan la ilaha illallah yang kedua adalah bahwa syahadat la ilaha illallah cabang keimanan yang paling tinggi. Cabang keimanan yang paling tinggi la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu 70 lebih cabangnya. Yang paling afdal dari cabang-cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Imam At-Tibi rahimahullah, seorang ulama hadis, berkata, afdalul dzikr qaulu la ilaha illallah wa hiya kalimatul ulya wa hiya al-qutb alladhi yaduru 'alayha ar-rahal islam wa hiya al-qa'idatu allati buniya 'alayha arkanud din wa hiya asy-syu'bah allati a'la syu'abil iman bal huwa al-kull wa laysa ghairuhu. Zikir yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Dia adalah kalimat yang paling tinggi. Dia adalah sumber Islam. Dia adalah pondasi dari seluruh rukun Islam. Dia adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dia adalah seluruhnya. Selainnya tidak ada nilai daripada la ilaha illallah. Nah, ini keutamaan dari la ilaha illallah. Keutamaan yang ketiga, yaitu syahadat la ilaha illallah adalah perjanjian yang sudah diambil oleh Allah semenjak manusia di dalam tulang sulbi orang tuanya. Perjanjian yang sudah diambil oleh Allah. Jadi kalau seandainya ada orang musyrik setelah Islam, ada orang murtad setelah Islam, maka ini berarti dia membatalkan perjanjian dengan Allah. Karena perjanjian manusia dengan Allah adalah bersyahadat la ilaha illallah. Allah berfirman surat Maryam ayat 87, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Yang artinya mereka tidak memiliki syafaat, pemberi rekomendasi, kecuali siapa saja yang mengambil di sisi Allah perjanjian. Perjanjian untuk apa? Bersyahadat la ilaha illallah. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kalimat syahadat la ilaha illallah adalah orang yang mati di atas syahadat la ilaha illallah, maka dia adalah orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin dapat syafaat Rasulullah, ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar orang tersebut diampuni dosanya,
maka hendaklah mengucapkan syahadat la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu ikhlas dari dalam hatinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Apa arti syafaat, Pak? Syafaat itu gini nih. Ini Rasulullah datang kepada Allah, kemudian berkata, "Ya Allah, itu si fulan ampuni." Itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat Rasulullah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, maka dialah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak akan pernah dapat syafaat dari Rasulullah kecuali orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Yang musyrik tidak dapat syafaat. Yang tidak bersyahadat la ilaha illallah tidak akan dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Dan setiap nabi sudah menggunakan doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Tetapi aku menyimpan doa itu untuk umatku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Ya, setiap nabi punya doa untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW doanya disimpan nanti untuk hari kiamat sebagai syafaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Maka seseorang akan mendapat syafaat Rasulullah insyaallah bagi siapa yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Bagi siapa yang bersyahadat la ilaha illallah. Ini keutamaan syahadat la ilaha illallah ketiga. Yang ketiga atau keempat? Keempat. Yang kelima, yaitu keutamaan syahadat la ilaha illallah adalah dia adalah ucapan yang tetap. Ucapan yang tetap. Dengan ucapan tersebut maka seseorang akan selamat di akhirat. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang tetap. Dengan ucapan tersebut maka seseorang akan selamat di akhirat. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan untuk orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang tetap? Kata Tawus ibn Kaisan, seorang tabi'i, ucapan yang tetap di dunia adalah la ilaha illallah. Dan nanti di akhirat ucapan tersebut akan bermanfaat. Ya, ucapan yang tetap adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fadzalika qauluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Orang muslim kalau ditanya di dalam kubur, maka kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itulah ucapan yang tetap. Itulah ucapan yang apa? Yang tetap. Baik. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yang keenam, yaitu
Syahadat la ilaha illallah penyebab selamat dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sungguh Allah telah haramkan atasnya neraka. Nah, jelas ya? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, fa innallah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha bidzalika wajha Allah. Allah telah benar-benar mengharamkan atas neraka siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dan dia berharap wajah Allah dari ucapannya tersebut. Baik. Pengharaman ini penting, perhatikan baik-baik. Pengharaman terhadap neraka bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ada dua macam. Tahrimud dukhul, yang pertama pengharaman masuk ke dalam neraka. Yang mengucapkan la ilaha illallah tidak pernah masuk dalam neraka. Tahrimud dukhul, tidak pernah masuk. Kemudian yang kedua, tahrimut ta'bid, tidak pernah diabadikan. Kalaupun masuk ke dalam neraka karena mungkin dosanya banyak, masuk dia dalam neraka, tapi tidak mungkin kekal di dalam neraka. Jadi pengharaman ada dua. Yang pertama apa tadi? Tahrimud dukhul, pengharaman masuk ke dalam neraka. Yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang kedua, tahrim apa? Ta'bid. Tahrimut ta'bid. Dari kata-kata abadan. Ta'bid. Diharamkan kekal di dalam neraka. Apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, ya, asalkan dia bertauhid, maka dia akan dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosanya. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak wa la uba ala ma kana fik wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku akan berikan ampunan untukmu dan aku tidak peduli apa yang telah terjadi padamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, law balaghat dzunubuka ananas sama, kalau dosa-dosamu sampai ke ujung-ujung langit, berarti dosanya sejagat raya. Tsumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Kemudian kamu beristighfar kepadaku, maka aku akan memberikan maghfirah kepadamu dan aku tidak peduli dosamu tersebut. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Jika engkau nanti di hari kiamat membawa dosa sejagat raya, qurabul ard, sejagat raya dosanya, banyak dosanya, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku, dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah, maka aku akan datang kepadamu dengan sejagat raya maghfirah. Ini adalah saktinya syahadat la ilaha illallah. Ini adalah saktinya syahadat la ilaha illallah. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah diharamkan dari dua sisi terhadap neraka. Yang pertama apa tadi, Pak? Diharamkan masuk dalam neraka. Yang kedua, diharamkan kekal dalam neraka. Meski dosanya banyak, ya, apapun dosanya diharamkan dari kekal. Makanya kan ada hadis, akhrij ba'tsan nar, keluarkan utusan-utusan dari api neraka.
Jadi nanti setelah dia gosong karena di dalam lisannya ada ucapan la ilaha illallah, maka dikeluarkan dalam keadaan gosong, terpanggang, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, lalu dialah menjadi manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa? Yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia akan selamat dunia akhirat. Walaupun disiksa di dalam neraka, tapi tidak pernah kekal apapun dosanya, selama bukan dosa kesyirikan. Karena dia bersyahadat la ilaha illallah. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ketujuh adalah syahadat la ilaha illallah penyebab masuk surga. Penyebab masuk surga. Apapun amalnya. Catat tuh baik-baik, apapun amalnya. Syahadat la ilaha illallah penyebab masuk surga, apapun amalnya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Man qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amati wa kalimatu alqaila Maryam wa ruhum min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Perhatikan nih santri-santri, kalian akan menggantikan kami. Pahami ayat ini baik, hadis ini baik-baik. Ya, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu apapun bagi Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba Allah yang perempuan yaitu Maryam, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Apa maksud kalimat Allah? Yaitu Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan kun. Itu maksud daripada Nabi Isa adalah kalimatullah. Allah menciptakan Nabi Isa dengan ucapan apa? Kun. Baik. Dan ruh dari Allah. Apa maksudnya? Nabi Isa adalah ruhullah. Maka maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah ruh yang Allah ciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Isa. Ustaz, kita kan juga ruh Allah kalau begitu. Paham nggak maksud saya? Kita ini kan punya ruh. Ruh kita adalah ciptaan Allah dimasukkan ke dalam tubuh kita. Berarti kita ruhullah juga dong. Kenapa Nabi Isa saja yang dikhususkan sebagai ruhnya Allah? Jawabannya adalah karena Nabi Isa dilahirkan tanpa bapak. Ya. Kemudian siapa yang bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka niscaya Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini catat baik-baik para santri. Ala ma kana minal amal, atas apapun amalannya. Apapun amalannya, ini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu bahwa orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, dan amalannya yang menentukan kedudukannya di dalam surga. Kedudukannya VVIP, very important person, atau kedudukannya VIP, atau kedudukannya biasa, atau ekonomi bisnis. Apa yang menentukan? Amalannya. Itu maksud dari ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalannya. Itu maksud pertama. Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Maksud dari sesuai dengan amalnya adalah sebesar amalannya, sebesar itu pula tingkatan-tingkatan dia di surga sesuai dengan amalnya. Paham ya? Yang kedua,
maksud dari sesuai dengan amalnya adalah apapun amalnya, mau amalnya maksiat, amalnya ketaatan, pokoknya yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga. Apapun amalnya, itu maksud dari sesuai dengan amalnya. Nah, saya ingin tanya, apa maksud daripada alama kana minal amal? Maksud yang pertama apa? Amalannya sesuai dengan amalannya. Maksudnya adalah amalannya menentukan derajatnya di surga. Taib. Makna yang kedua, sesuai dengan amalnya. Maksudnya apa? Apapun amalannya, berapapun maksiatnya, berapapun dosanya, selama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak melakukan kesyirikan, maka apa? Pasti masuk surga. Paham ini? Inilah dahsyatnya la ilaha illallah. Taib. Itu sudah 7 keutamaan la ilaha illallah. Saya kira cukup. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Tingkatan orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Jadi kalau seandainya ada orang mau masuk Islam, maka dia harus melalui tingkatan-tingkatan ini. Yang pertama, dia harus mengilmui la ilaha illallah. Ya, kurang tepat kalau bersyahadat la ilaha illallah tetapi tidak paham maknanya. Makanya kalau sering ada orang, Ustadz nih ada yang masuk Islam, saya pertama kali saya tanya, paham tidak arti la ilaha illallah? Kalau dia paham dan artinya benar, maka lanjut kepada langkah yang kedua nantinya. Jadi langkah pertama, orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus mengilmui la ilaha illallah. Ilmu. Apa dalilnya? Surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran, yaitu la ilaha illallah, dan mereka mengetahuinya, mengilmuinya, harus paham makna la ilaha illallah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yaitu harus mengucapkan, tidak cukup dengan lisan, dengan qalbu saja, dengan perasaan dalam hati, enggak, mengucapkan, mensyahadatkan, harus mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 19. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Yang artinya atau ayat yang lain yang lebih mudah dipahami, surah An-Nisa ayat 135. An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang adil, bersyahadat, mengucapkan syahadat maksudnya. Ya, harus yang mau masuk Islam harus bersyahadat, yaitu mengucapkan, berbicara, tidak cukup di hati. Ustadz, ada orang Ustadz, dia kafir, kemudian dia belajar Islam, dia hatinya sudah mantap masuk Islam, lalu mati, masuk Islam enggak? Maka secara hukum dunia enggak masuk Islam. Hukum Allah kita enggak tahu. Hukum dunia kita enggak masuk Islam. Kenapa? Karena tidak mengucapkan. Baik. Tingkatan yang ketiga adalah memberitahukan. Ya, memberitahukan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau seandainya ada orang masuk Islam, dia harus memberitahukan di hadapan khalayak ramai.
Di zaman sekarang bisa secara nyata seperti sekarang bersyahadat di hadapan kita atau bersyahadat di hadapan kaum muslimin, atau secara online bersyahadat. Maka yang lain-lain dari followersnya mengetahui, itu sudah cukup. Ya, itu sudah mencukupi. Artinya memberitahukan sehingga orang kaum muslimin tahu bahwa orang ini muslim. Orang ini muslim. Baik. Kemudian tingkatan yang keempat adalah, nah ini tingkatan yang paling penting, yaitu tingkatan yang keempat adalah mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak manfaat syahadat la ilaha illallahnya tanpa mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensi syahadat la ilaha illallah? Catat, 1, beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa beribadah yang ikhlas? Ikhlas itu apa? Secara bahasa, ikhlas itu tebak-tebakan dengan santri. Ini surat apa? Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin. Nah, man aktsarukum hifdzan lil Quran? Siapa yang paling banyak hafalannya Quran? Ayo surah ya Syekh. Surat apa? Ini ayat adalah ilustrasi dari ikhlas yang benar. Ilustrasi ikhlas yang benar adalah ayat ini. Allah berfirman tadi di dalam surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya di dalam binatang-binatang ternak terdapat pelajaran bagi kalian. Binatang ternak yang dimaksud seperti apa? Onta, sapi, kambing. Terdapat pelajaran tentang apa? Tentang ikhlas. Nusqikum mimma fi butuni. Kami memberikan minum kepada kalian dari susu-susu yang ada di dalam perut mereka. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yang mana susu-susu itu kalau diperah keluar antara tahi dan darah. Mohon maaf ya, antara tahi dan darah. Jadi kalau kita merah puting susu sapi, susu kambing, susu onta, sebenarnya di dalam tubuhnya dia keluar antara tahi dan darah. Tapi yang keluar adalah labanan khalisan, susu yang ikhlas. Apa susu yang ikhlas? Susu yang murni. Itulah makna ikhlas secara bahasa. Murni, bening, bersih. Tidak ada campuran dan kotoran sedikit pun. Makanya sa'iran lisyaribin, pantas untuk diminum. Ya, pantas untuk diminum dia. Langsung diminum setelah pernah cocok. Begitulah amalan yang ikhlas, pantas untuk diterima. Itulah amalan yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas adalah yang murni hanya untuk Allah. Ya, tidak ada niatan ingin dipuji, ingin disanjung kecuali oleh Allah. Tidak ada niatan ingin dapat hadiah, penghargaan kecuali dari Allah. Itu ikhlas. Jadi pengertian ikhlas adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Kamu tidak ingin tidak ingin ada yang melihat amalanmu kecuali Allah, oleh Allah.
dan tidak ingin ada yang memberi hadiah atas amalanmu kecuali oleh Allah. Itu ikhlas. Itu konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah yang pertama, beribadah yang ikhlas. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah yang ikhlas, hanya untuk Allah dalam beramal ibadah. Paham ikhlas, Pak? Jadi komponen ikhlas itu ada dua, Pak. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dapat pahala kecuali oleh Allah. Dan dua ini penyebab riya. Ingin dilihat oleh manusia, ingin dapat hadiah dari manusia. Ini penyebab riya. Jika bisa menghilangkan dua ini, berarti ikhlas. Tidak ingin dilihat kecuali oleh Allah, tidak ingin dapat pahala kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sering mencontohkan ikhlas secara praktek hari-hari dalam kehidupan. Ikhlas tapi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, siapa yang di sini mantan PNS? Ngacung, pensiunan, wonten? Berapa tahun Pak jadi PNS? 35. Masuk kerja jam berapa Pak? Setengah? Sejamnya aja? Enggak, masuk kerja jam berapa? Jam 7.30. Pulang sampai rumah jam berapa? Jam 2. Baik. Selama 35 tahun seperti itu, iya, maksudnya kerjanya seperti itu. Nah, coba bayangkan, Bapak ini, ngapunten Pak ya, Bapak ini kalau seandainya film kehidupan beliau kita putar di sini, 7:30 masuk sekolah, jam 2 pulang ke rumah, 7:30 masuk sekolah, jam 2 pulang ke rumah, 7:30 jam 2, 7:30 jam 2. Bosan sekali, membosankan. Tetapi kenapa bisa istiqomah 35 tahun? Jawabannya karena ikhlas. Ingin dapat gaji setiap tanggal 1. Itulah penggunaan kata ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ikhlas, dia akan istiqamah. Kenapa? Karena dia tidak akan menginginkan dilihat kecuali oleh Allah. Tidak akan menginginkan hadiah, pujian, sanjungan kecuali dari Allah. Dia tidak peduli manusia. Nah, berarti sebaliknya, yang ibadahnya naik turun, baca Qur'annya naik turun. Apalagi kalau sudah habis subuh, di samping kanan mushaf, samping kiri HP. Nah, yang mana dicekel? HP. Kenapa? Berarti tidak ikhlas. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Harus beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, sebagaimana sudah saya sebutkan, konsekuensi yang kedua adalah mengkufuri seluruh Tuhan selain Allah. Nggak ada toleransi sama sekali. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah mengkufuri seluruh Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia kufur terhadap Tuhan selain Allah, apapun jenis Tuhan itu. Tidak boleh dia ragu-ragu terhadap kesyirikan orang musyrik, kekafiran orang kafir. Yang ragu terhadap kesyirikan orang musyrik, kekafiran orang kafir, kafir. Musyrik, tidak Islam. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan konsekuensi syahadat la ilaha illallah.
yaitu mengkufuri Tuhan selain Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan tadi, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah, kami tidak berlepas diri dari kalian. Dan nampak antara kami dengan kalian permusuhan, amarah selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, konsekuensi yang ketiga, wajib tunduk patuh hanya kepada Allah. Wajib tunduk patuh hanya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, wajib dijauhi. Kalau Allah menghalalkan sesuatu, maka wajib diyakini halal. Kalau Allah mewajibkan sesuatu, wajib dikerjakan. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, wajib dijauhi. Ya. Tidak ada kata tetapi kan begini, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mereka menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbik, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, demi Allah mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, orang yang bersyahadat la ilaha illallah, niscaya dia akan senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli apakah sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai, sesuai dengan logikanya, tidak sesuai, sesuai dengan adat kebiasaannya, tidak sesuai, enggak. Dia enggak peduli. Pokoknya kalau sudah ada hukum dari Allah, itu yang dia patut taati. Saya beri contoh. Ini sampai jam berapa? 17.15. Oke. Saya beri contoh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di peperangan Khaybar, para sahabat berkata, "Kunna fi maja'ah." Kami dalam kelaparan yang sangat lapar. Baik. Lalu kami menyembelih keledai piaraan. Al-himar al-ahli, keledai piaraan. Kami sembelih, kami masak, kemudian tinggal bagi. Lalu datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah." Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai piaraan. Apa yang dilakukan? Ini tinggal bagi loh Pak. Tinggal bagi. Maka dibaliklah makanan tadi, tidak dimakan. Begitu orang yang bersyahadat la ilaha illallah, padahal dalam keadaan lapar, besok perang, sangat tunduk, sangat patuh terhadap hukum Allah. Ya, begitu orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Baik.
Itu adalah permasalahan dari syahadat la ilaha illallah. Sebenarnya masih ada satu poin yang belum kita bahas, padahal itu penting, tetapi waktunya tidak cukup, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian juga belum kita membicarakan syahadat Muhammad Rasulullah, maknanya, kemudian konsekuensinya, kemudian juga syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya yang mengurangi syahadatnya, syahadat Muhammad Rasulullah belum kita bahas karena waktu yang tidak cukup. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, syukran untuk pembahasan mengenai pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi diri sendiri dan juga keluarga kita. Bapak-bapak, ibu Muhammad Rasulullah, kita di sesi tanya jawab untuk kesempatan kali ini. Kami bersama yang ingin menanyakan perihal tema ataupun silakan kita bisa bahas satu persatu. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kajian tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Moga Pak. Bisa maju Pak, nggak kedengeran Pak. Oh itu ada mic Pak. Saya mengetahui bahwa tadi dijelaskan yang keempat tadi bahwa manusia itu sudah berjanji bersyahadat kepada Allah di dalam Quran Al-Qur'an. Itu dasarnya mana? Supaya kita menganggap bahwa kita itu sudah bersyahadat diri sehingga insya Allah kalau itu ada dasarnya. Surat Al-A'raf 172 Pak. Surat Al-A'raf 172 G. Ya, itu insya Allah nanti kalau kita pelajari menjadikan berikutnya yang akan menjadi tasbih. G. Terima kasih. Sama-sama. Sudah saya jawab G. Surat Al-A'raf ayat 172. Id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berkata, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, betul wahai Rabb kami. Nah, silakan bisa berdiri untuk menanyakan pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Lumayan 15 menit. Jadi PR saya hilang. Syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya ada orang bersyahadat la ilaha illallah, lalu dia mensyirikkan Allah, tidak bermanfaat syahadatnya. Baik itu syirik akbar apalagi atau syirik asghar.
Contoh, orang yang bersyahadat la ilaha illallah tapi meyakini ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah, enggak manfaat la ilaha illallahnya. Sejuta kali la ilaha illallahnya enggak manfaat. La ilaha illallah, la ilaha, enggak manfaat. Kalau berdoa kepada orang mati, enggak manfaat syahadat la ilaha illallahnya. Kalau meminta kepada jin, tidak manfaat la ilaha illallahnya. Kalau meyakini ada sekutu bagi Allah yang bisa memberikan manfaat, mudarat, tidak manfaat la ilaha illallahnya. Itu konsekuensi yang paling jelas dari syahadat la ilaha illallah. Nah, silakan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana caranya mengajarkan kepada anak syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Maka sesuai dengan kapasitas penerimaan mereka dari akal yang mereka miliki. Tetapi kita sebagai seorang orang tua, poin pertama yang paling utama kita talkinkan kepada anak adalah la ilaha illallah, agar mereka terbiasa mengucapin la ilaha illallah. Meskipun mungkin pertama belum paham la ilaha illallah, ya, tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang lain dulu. Kemudian nanti pada sesuai dengan sesuai dengan umurnya, maka pada saat itu dijelaskan tentang bahwa hanya Allah yang mencipta, yang mengatur. Oleh karenanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Jadi jelaskan dulu bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya. Kemudian setelah itu, oleh karena itu kalau ada apa-apa, maka berdoalah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Begitu seseorang akan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang la ilaha illallah sesuai dengan umur yang dia miliki. Talkinkan dulu la ilaha illallah, kemudian setelah itu kalau dia sudah bisa memahami apa yang kita ucapkan, maka kita ajarkan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, berkuasa, pengatur alam semesta ini, yang sekarang menurunkan hujan. Tanya kepada mereka. Jadi dalam sisi pertanyaan, ini yang menurunkan hujan siapa? Ini yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan siapa? Allah. Maka kemudian baru naik sesuai dengan kemampuan akalnya, naik bahwa beribadah, berdoalah kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Begitu caranya. Jadi talkinkan dulu, kemudian setelah itu terangkan dengan sesuai kemampuannya tentang tauhid rububiyah, baru setelah itu terangkan tentang tauhid uluhiyah. Nah, wallahu a'lam. Silakan dari pertanyaan berikutnya yang ingin bertanya bisa langsung berdiri saja. Nah, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menjawab ketika kasus yang kami alami. Misalkan kita dan
menjumpai adanya dia sedang melaksanakan sesuatu yang menjadi salah satu pembatasan Islam, karena siapa bahwa ucapan atau perbuatan tersebut adalah sesuatu yang berbeda dengan Islam. Seringnya yang kita jumpai di dalamnya orang-orang seperti ini punya kepala sampaikan pikiran doanya dengan enteng. Ya itu saja lagi mas, tidak usah isi bagaimana menjawabnya pikiran. Paham pertanyaannya ya? Nek ada orang kita nasihati, mas, hati-hati loh mas, yang kamu ucapkan itu membatalkan keislaman. Kemudian dia dengan entengnya menjawab, ya sudah, syahadat meneh, kan selesai. Bagaimana menjawabnya ini Ustaz? Orang ini kok ngeremehke? Maka jawabannya adalah kita sedang menasihati engkau, bukan menuduh engkau melakukan bukan mengeluarkan engkau dari Islam. Cuma sedang menasihati, kalau kamu mengucapkan itu maka bisa keluar dari Islam. Kalau kamu mengerjakan ini maka bisa keluar dari Islam. Adapun saya tidak memponis, hanya sekedar menasihati. Sudah. Tidak perlu lagi, oh Ustaz dia seperti kok ngeremehkan. Ya sudah, syahadat meneh. Ya itu urusan dia. Kita cuma tugasnya apa? Menasehati. Gitu. Dan itu memang banyak. Dan itu tanda, para ikhwah, itu tanda keras hati. Kalau dinasihati itu ngeyel, tanda keras hati. Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillah akhadathul 'izzatu bil its fahasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, takutlah dari perbuatan ini, dari ucapan ini, karena ini adalah mengeluarkan dari Islam, maka dia langsung naik kesombongan dirinya dan dia melakukan kesombongan. Tempat orang ini paling pantas adalah neraka jahanam. Hati-hati. Maka tugas kita cuma bisa menyampaikan. Kita katakan, ya sampun kalau begitu. Yang tugas saya adalah mengingatkan, menasihatkan sesama muslim, karena ini dalilnya, apa yang kamu ucapkan itu bisa masuk ke ini dan bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi saya tidak memponis loh mas, cuma nasihati. Karena hati-hati, jangan mudah-mudah memponis orang, oh kafir. Bahkan saya tadi di Semarang ditanya, Ustaz, kalau ada orang melakukan kesyirikan di hadapan kita, apakah kita nyatakan dia langsung musyrik? Enggak. Perbuatannya iya. Ada sujud ke kuburan, orang sujud bukan karena Allah, sujud kepada orang yang sudah mati. Sujud kepada berhala. Perbuatannya apa? Syirik akbar, mengeluarkan dari Islam, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah adalah ibadah sujud. Tetapi apakah si pelaku sujud ini sudah keluar langsung dari Islam? Tidak. Harus melakukan 3 poin. Yang pertama, iqamatul hujjah, diletakkan hujjah dulu, diajari dia, mas, ini nggak boleh. Sujud hanya untuk Allah, bukan untuk orang mati. Ditegakkan hujjah dulu, diajari ilmunya. Yang kedua, harus dihilangkan penghalang-penghalang untuk menghukumi dia dengan kemusyrikan. Mungkin dia bodoh, mungkin dia terpaksa, mungkin dia ikut-ikutan, mungkin. Hilangkan dulu ini. Ya, hilangkan dulu. Nah, baru setelah itu, kalau seandainya sudah terjadi iqamatul hujjah, intifaul mawani, terkumpul syarat-syaratnya, maka kita berhak menyatakan bahwa itu musyrik. Tetapi
Tidak perlu kita umumkan orang itu musyrik, nggak perlu. Tapi kita sekedar tahu bahwa itu adalah musyrik. Bisa dipahami ya? Hati-hati menghukumi orang dengan kekufuran, hati-hati, kemusyrikan, hati-hati. Karena tidak mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Wahai kamu kafir," maka kata-kata "wahai kamu kafir" itu antara keduanya. Kalau benar, maka kembali kepada yang dikatakan. Kalau tidak benar, berarti kembali kepada yang mengatakan. Hati-hati. Tugas kita cuma menasihati saja. Jangan nggak boleh mengucapkan itu, nggak boleh melakukan itu kesyirikan. Ya, itu nasihat. Adapun kamu musyrik, kamu kafir, nah itu ponis. Kita menghukumi perbuatan. Dan untuk menghukumi pelaku perbuatan perlu proses. Paham ya maksud saya ya? Jangan mudah-mudah. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih untuk pembahasan materinya. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk kita jawab. Misalkan kita punya sahabat baik, ternyata sahabat kita adalah orang kafir, namun selama hidupnya dia baik dengan kita dan tetap dengan Islam. Padahal sampai akhir hidupnya, sampai sekarang pun mau beliau belum mencoba dan lalu bagaimana sikap kita? Saat kafir ternyata beliau tidak kuat untuk mengucapkan syahadat. Apakah cukup mawas saja atau bagaimana? Baik. Sebelum sekarat kita akan berbicara tentang sebelum sekarat dulu. Ustaz, bagaimana berteman dengan orang kafir? Boleh, halal. Lalu tadi kan orang yang bersyahadat la ilaha illallah dia harus benci, harus marah. Maka jawabannya itu urusan hati. Adapun berteman dengan baik, saling ngasih hadiah, apalagi di sana ada nilai dakwah, ini tidak mengapa. Lihat Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika orang tuamu memaksamu untuk mensyirikan Allah, maka jangan taati mereka, tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka. Kalau orang tua ada yang kafir ngajak anaknya yang muslim untuk mensyirikan Allah, jangan taat, tapi tetap berbuat baik. Begitu juga teman, boleh berteman dengan orang kafir, orang musyrik, boleh saja. Tetapi yang tidak boleh adalah wala itu apa Pak? Loyal itu apa? Ingin dekat selalu, ingin dijadikan teman yang paling istimewa, sangat mencintainya, selalu menolongnya. Nah itu nggak boleh. Karena itu hanya dilakukan orang muslim kepada muslim. Adapun berbuat baik, tidak mengganggunya, tidak menzaliminya, itu kewajiban seorang muslim. Yang tidak boleh adalah mencintai, selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Ini nggak boleh. Ya, jadi boleh saja. Misalkan kita punya kolega dagang dengan orang kafir. Saya Ustaz berteman dengan orang kafir, akhirnya kami dagang bersama. Dia pemodal, saya pekerja modalnya. Boleh nggak? Boleh. Nabi Muhammad SAW beliau menggadaikan barangnya dengan orang Yahudi. Boleh saja. Tetapi yang tidak boleh, sekali lagi saya ulang-ulang ini biar paham. Rasa cinta itu pekerjaan hati. Rasa ingin dekat, rasa ingin selalu bersama, segala rahasia diberikan kepadanya, ini nggak boleh. Itu namanya wala. Wala dalam bahasa Indonesia loyal. Loyal tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Islam dan kaum
muslimin. Taib Ustaz, kalau seandainya dia, permasalahan kedua dari pertanyaan Mas, dia selama hidupnya baik Ustaz, akhlaknya baik, jujur, tepat waktu, tidak berbuat zalim, cuma masalahnya itu saja, tidak mau bersyahadat la ilaha illallah, maka kita katakan berdasarkan dalil yang ada, kebaikannya sebagai manusia di akhirat tidak bermanfaat. Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bernama Ibnu Jud'an, namanya Ibnu Jud'an. Fil jahiliyah, dia adalah seorang yang hidup di masa jahiliyah, suka ngasih makanan, suka ngasih minuman, kemudian baik terhadap tetangga, menyambung hubungan rahim. Fahal yanfa'uhu dzalik, nanti di akhirat manfaat enggak? Kata Rasulullah SAW, lah, enggak. Nah, ini yang tidak diterima oleh orang-orang liberal. Yang penting kan akhlak baik. Mau Tuhannya apa saja, itu kan daerah privasi manusia masing-masing. Gitu mereka bahasanya. Pernah dengar enggak? Yang penting kan bagus sama orang, nggak nyakitin orang. Mau agamanya apa saja, itu privat masing-masing. Maka kita katakan, dalam syariat Islam kita meyakini bahwa yang baik akhlaknya tidak akan manfaat jika tidak beriman. Rasulullah SAW mengatakan tidak. Innahu lam yakul yauman qattu Allah maghfir li khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku pada hari kiamat. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti misalkan ada seorang ibunda, disebut sebagai ibunda kemanusiaan karena saking adilnya, saking bagus akhlaknya, saya tidak perlu menyebutkan namanya, nanti ada yang tersinggung. Ya, ibunda kemanusiaan. Kita katakan selama tidak beriman, sebagus apapun kemanusiaannya tidak manfaat. Harus beriman, harus bersyahadat la ilaha illallah. Taib Ustaz, ada masalah lagi yang menarik. Ini hampir sama. Ustaz, saya orang mu'allaf. Pernah ada orang datang ke saya, seorang mu'allaf baru masuk Islam, alhamdulillah, ngaji sunnah. Dia nanya, benarkah Ustaz saya tidak bisa mendoakan bapak ibu saya yang mati dalam keadaan musyrik? Maka saya katakan iya, tidak boleh, ada ayatnya itu. Lalu dia nangis. Rasanya dia hampir enggak bisa mengucapkan, tapi saya ucapkan, ya Ustaz, rasanya Allah tidak adil Ustaz. Kenapa orang tua saya enggak dikasih petunjuk? Kenapa hanya saya saja? Berarti nanti ujungnya di akhirat saya nggak akan mendapati orang tua saya, Ustaz. Saya nggak akan ketemu dengan teman saya, Ustaz, kata si mas ini. Dia baik sekali. Gimana jawabannya? Ini lari ke permasalahan takdir. Jawabannya yang paling mudah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi manusialah yang akan ditanya apa yang telah mereka perbuat. Nanti ini ujung pertanyaan takdir. Jawabannya surat itu, ayat itu, Al-Anbiya ayat 23. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi manusia akan ditanya tentang apa yang telah mereka perbuat. Lihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang selalu mengedepankan akalnya. Ustaz, kalau babi haram kenapa Allah ciptakan? Kalau khamr, minuman memabukkan haram, kenapa Allah ciptakan bahan-bahan dasarnya? Kalau ganja memabukkan dan haram, kenapa Allah ciptakan tumbuhannya? Kalau
Allah ingin semua dari kita beriman, mengapa Allah ciptakan iblis? Ini kan gara-gara iblis akhirnya Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga. Coba nggak ada iblis, Ustaz, malam ini kita bisa tidur di surga sama bidadari. Itu ujung pertanyaan takdir. Jawabannya tadi Al-Anbiya ayat 23. Jawaban lain yang juga mudah, jawaban lain adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-qadaru sirrullah. Takdir adalah rahasia Allah, sekehendak Allah. Bisa dimaklumi, Mas? Ya. Nah, ini semuanya yang bisa menjawab pertanyaan takdir. Ujung pertanyaan takdir itu. Ya. Contoh misalkan nih, kan ada hadis Rasul. Ada orang yang beramal amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga hanya 1 hasta. 1 hasta itu berapa sentimeter? 46 sentimeter. Dekat sekali, 1 langkah saja. Tapi ternyata, misalkan ya, umurnya 60 tahun ditakdirkan oleh Allah. Ternyata umur 59 tahun kurang 1 hari masuk agama Nasrani, murtad. Yang dihitung yang mana, Pak? Agama pertama atau agama terakhir? Yang terakhir. Ada orang protes, waduh Ustaz, kasihan dong dia. Kasihan dong dia. Sudah beramal ibadah capek, di hari terakhir masuk Nasrani, murtad. Bagaimana itu? Allah nggak adil katanya. Apa jawabannya? Apa tadi jawabannya? Takdir adalah rahasia Allah. Allah tidak ditanya atas apa yang dia perbuat. Kebalikannya, ada orang maksiat sampai umur 59 tahun, besok umur 60 tahun masuk Islam. Yang diukur mananya? Terakhir. Makanya ada perkataan yang berbunyi begini: muda foya-foya, tua masuk surga. Enak banget itu, Ustaz. Saya juga mau. Oh, siapa yang jamin kalau seandainya Anda sehari sebelum mati masuk Islam? Paham ya? Kalau ada orang berkata, wah saya mau begitu, Ustaz, saya sekarang beragama Nasrani, kemudian minum khamar, main wanita, berjudi, mendengarkan musik, nggak ada, pokoknya nggak ada larangan macam-macam seperti Islam. Enak. Nanti 1 hari sebelum mati masuk Islam. Yang diukur mananya? Islamnya. Oke, siapa yang bisa jamin? Jangan-jangan pas minum khamar apa? Mati. Paham ya? Pas lagi berzina mati. Nah, itu dia. Makanya takdir adalah rahasia Allah. Nah, cukup kiranya. Waalaikumsalam.